Abu Hasan al-Asy'ari dikenal sebagai ulama moderat Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau yang mengembangkan ajaran mengenai 20 sifat wajib Allah dan 20 sifat mustahil bagi Allah. Metode mengenai 20 sifat wajib dan 20 sifat mustahil bagi Allah itu sangat familiar bagi kita, karena di masjid-masjid hal itu sering dilantunkan dan disambung dengan sholawat. Dikutip dari buku Mahzab Uhwah karangan Samsul Arifin dan Taufik Maulana, seseorang yang ingin mengenal Allah, maka ia harus mengkaji dan mempelajari terlebih dahulu ke-20 sifat wajib dan mustahil bagi Allah. Hal itu sebagai dasar untuk mengenal kerangka utuh pemikiran Abu Hasan al-Asy'ari mengenai tauhid. Konsep tauhid menurut Abu Hasan al-Asy'ari meliputi 3 aspek: zat, sifat, dan perbuatannya. Dalam 20 sifat wajib dan mustahil bagi Allah, dijelaskan secara zahir tentang apa itu zat, sifat, dan perbuatan bagi Allah. Misalnya, sifat kudrat, berkuasa. Bagi Allah, ialah suatu kekuasaan yang bersifat mutlak yang tak terukur batasnya. Sifat kudrat itu termaktub dalam dalil nakli, salah satunya pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 20. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Pada periode pertama, pembuatan takwil persoalan akidah yang di dalamnya termasuk konsep tauhid. Beliau memfokuskan hal itu dengan menghubungkannya dengan ayat-ayat mutasyabihat. Misalnya, di dalam Al-Quran terdapat kata yadu, artinya tangan Allah. Hal itu tidak serta-merta dapat diartikan secara teks, melainkan harus ditakwilkan terlebih dahulu. Maka menurutnya, barang siapa yang mengartikan itu sebagai tangan Allah, berarti orang tersebut dianggap kafir, karena secara tidak langsung Allah disamai dengan makhluk yang bertangan. Konsep tauhid Abu Hasan al-Asy'ari dilandasi dengan dasar Al-Quran dan hadis yang dikolaborasikan dengan pemahaman rasional moderat, yang mana pasca wafatnya beliau, para pengikutnya Asy'ariyah membuat istilah mengenai at-takwil dan at-tajzi. At-takwil diartikan sebagai interpretasi terhadap makna implisit ayat, sedangkan at-tajih berarti mensucikan Allah dari segala hal yang mengarah pada unsur makhluk. Jika hal ini dirujuk pada kasus pembakaran bendera HTI oleh Banser NU, jika pembakaran itu diniatkan sebagai bentuk upaya mensucikan Allah, maka hal itu sudah sesuai dengan metode tanzih Abu Hasan al-Asy'ari. Karena seperti kita tahu, polisi telah menetapkan organisasi HTI sebagai ormas terlarang di Indonesia. Dan menurut Banser NU, pembakaran bendera tersebut merupakan upaya mengembalikan izah kalimat tauhid dari ranah politik praktis. Jika kita memahami khazanah pemikiran para ulama Islam, maka sejatinya kita akan paham bahwa orang beriman ialah mereka yang di hati dan perbuatannya tertanam dan tertulis kuat di jiwa tauhid, bukan tertulis di bendera dan memanfaatkannya untuk kepentingan kerdil.